Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir, dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Balik lagi bareng aku Puan Saragi, bukan Puan Marani ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu flyover lagi yang ada di wilayah Jawa Tengah nih, yang gak kalah serem dari flyover sebelumnya, itu flyover Kretek. Tanjakan Silayur adalah tanjakan yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Profesor Hamka. Tanjakan Silayur ini merupakan jalur transportasi vital, jadi mungkin kalian yang mudik ke daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur pasti familiar dengan jalur Tanjakan Silayur ini, yang memang merupakan transportasi ataupun jalur vital nih, tapi juga rawan kecelakaan. Tanjakan Silayur ini memiliki kontur yang lumayan curam, namun juga berkelok-kelok, sehingga banyak banget kejadian kecelakaan yang pernah terjadi di Tanjakan Silayur ini. Salah satu kecelakaan yang pernah terjadi di Tanjakan Silayur adalah kejadian tanggal 21 November lalu, di mana sebuah truk menabrak warung di pinggiran jalan karena melaju dengan kecepatan kencang. Kejadian tabrakan beruntun ini bahkan menabrak 5 motor di sekitar warung dan bahkan menewaskan 2 orang. Pada kecelakaan ini, supir truk dinyatakan bersalah karena memang di Tanjakan Silayur ini ada jam-jam tertentu di mana truk ini sudah tidak diperbolehkan lewat. Dan juga setelah melakukan pengecekan, ternyata rem dari truk ini tidak berfungsi. Tapi jauh sebelum kejadian itu, sebetulnya sudah banyak sekali kejadian yang pernah terjadi di Tanjakan Silayur ini. Kadangkala dalam 1 bulan bisa terjadi sampai 5 kecelakaan, tapi kadang juga tidak terjadi sama sekali. Namun demikian, banyak kejadian-kejadian kecelakaan yang terjadi kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis nih. Dari sejarahnya, dulu memang Tanjakan Silayur ini baru dibuat 1 jalur, namun kemudian dibangun menjadi 2 jalur. Dan karena adanya pelebaran ini, ternyata Tanjakan Silayur ini mengakibatkan harus dipindahkannya makam atau TPU Silayur. Yang ketiga adalah adanya urban legend mengenai sosok Ranem, yaitu hantu wanita tanpa kepala yang meninggoy karena dimutilasi. Mayat dari Ranem ini ditemukan di pinggiran sungai di wilayah Tanjakan Silayur Ngalian. Pada waktu itu kejadian terjadi di tahun 1973 dan sempat menghebohkan warga di sekitaran sana. Nah, karena banyak banget nih warga di sana yang percaya kalau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ada kaitannya dengan mistis, gua bakal bahas hal ini lebih dalam lagi bareng sama Kaniki. Oke deh Kak Niki, jadi gimana nih Kak menurut pendapat lu? Karena banyak banget warga di sekitaran Tanjakan Silayur ini yang yakin nih kalau para korban itu sebelumnya memang karena ada kejadian mistis nih di sana, dipengaruhi oleh hal-hal mistis. Menurut lo gimana? Apa memang betul? Karena ini memang nggak cuma 1 orang nih yang lihat penampakan-penampakan di sana. Jadi ada orang-orang sekitar sana ataupun nih warga-warga yang lewat, dan bahkan dari informasi yang gue temuin, penampakan-penampakan ini bahkan munculnya itu khusus di malam Jumat. Malam Jumat doang? Dan malam 1 Suro. Oh. Makanya menurut gue, jadi kayak banyak orang yang percaya ya karena itu mungkin ya. Tapi kecelakaan-kecelakaan yang ada itu bukan setiap malam Jumat juga kan? Untuk kecelakaan sih nggak malam Jumat, cuman penampakannya ini. Jadi memang banyak yang lihat penampakan di sana. Tapi kalau untuk kecelakaan ya itu tadi, ada yang bilang kadang bisa nggak ada sama sekali dalam 1 bulan, tapi kadang juga bisa beruntun. Buset, serem amat ya. Dan yang lebih lucunya, dan gue nggak tahu ini lucu atau aneh ya, karena ada kecelakaan-kecelakaan yang nggak masuk akal gitu. Contohnya? Karena pernah nih, ada pengendara, jadi nganterin anak sekolah, bisa motornya jatuh di Tanjakan Silayur, katakanlah di jalan, tapi anaknya itu bisa kepental jauh banget. Waduh. Jadi kayak nggak masuk logika aja gitu loh. Makanya nih gue pengen tahu dari sudut pandang lo gimana nih Kak Niki. Oke, gue mau coba lihat dulu ya tempatnya kayak gimana. Oke. Kita lihat di Google. Tanjakan apa? Silayur? Betul, Tanjakan Silayur.
Loh, Pasti kalau lu cari itu yang keluar ya, kalau misalnya kita cari di Google, itu yang keluar pasti langsung kecelakaan-kecelakaannya banyak banget dan berita cerita horornya dan juga cerita mistisnya. ini bukan sih Coba sini. tanjakan Silayur, kok angkringan Silayur ngebuka? Salah coy. Fotonya doang kali. Tanjakan Coba ngeliat dari apa namanya? Google apa sih namanya? Google Map. Street. Ya, betul. Waktu dia ngelebarin jalur itu ya, itu mereka tuh pindahin makam. Ini makam. Iya, pindahin makam. Oke. Jadi kalau misalnya gue lihat dari fotonya sih ya, kayaknya tanjakannya emang agak miring gitu ya. Kayak terjal gitu loh kemiringannya. Iya, curam. Curam, betul. Tuh. Jadi kalau misalnya dilihat dari ininya bisa dibilang ya karena human error juga sih, kayak karena apa sih namanya, tempatnya terlalu terjal, jadinya orang banyak yang kecelakaan di situ. Betul. Cuman kayaknya gue tertarik nih untuk ngebahas tentang si urban legend itu tuh, yang siapa namanya, Random. random ya. Oke, sebelumnya gue pengen coba lihat di kartu Jumat sosok apa yang ada di sekitar tanjakan Silayur. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita pakai kartu Jumat. Sosok apa yang ada di tanjakan Silayur selain yang urban legend itu ya? Ya pasti dia ketangkep juga sih. Apa? Pasti kebuka juga nanti. Sosok sinden. Oke. Jalma, boleh dibacain nggak Puan? Oke. Jadi Jalma ini adalah sebuah lokasi menuju gerbang dimensi gaib, di mana terbukanya jalan sukma yang akan membawa ke masa lampau dan menembus peristiwa yang pernah terjadi di masa yang tertutup oleh misteri ini. Betul. Jadi lokasi menuju gerbang gaib ya berarti ya. Kalau ini dibaca nggak? Nggak usah kali. Boleh dibaca? Oke, yang pertama ini Kiwi Kenong, yaitu suara gaib dari sebuah alat musik kuno yang disakralkan, terdengar sayup menggema dengan nyanyian mistis serta tarian sosok Nyai Ronggeng. Setiap orang yang dikehendaki akan menangkap aura dan irama tersebut. Hubungannya dengan suara alunan musik juga penari. Ada anak kecil. Anak kecil. Oke. Lanjut. Ada gerundik atau sejenis sosok raksasa ya, kayak genderuwo gitu lah. Iya. Satu lagi, boleh lo ambil? Oke. Kok ada sosok sinden ya? Atau alunan musik? Apa? Ular. Ular? Ya. Kak, kalau misalnya lu buka kartu ini, udah dapat koneksi belum sih? Kalau walaupun baru buka yang ini? Udah. Kita nyari clue dulu ya. Hutang atau janji? Ada kaitannya dengan hutang atau janji? Apa ini? Oh, Marah. Gue sih terkoneksinya sama yang makam itu loh. astaga, Gelap. Bang Papa udah marah. Gelap. Tersesat. Sama kita ambil satu kartu lagi. Oke. Atau mungkin ada hubungan dengan makam itu. Sosok-sosok yang tersesat maksudnya? Bukan. Apanya nih? Jangan pergi. Berarti ada yang mau disampaikan ya sama mereka. Mungkin bisa jadi. Oke lah. Berarti gue langsung aspro kesana aja kali ya.
Oke, tapi sejauh ini apa nih Kak yang lu tangkep? Gue mendapatkan energi penolakan sih sebenarnya ke sana, Puan. Penolakan? Ya, kayak mereka tuh nggak mau diajak komunikasi. Tapi gue terkoneksi sama satu sosok. Jadi itu ada hubungannya dengan makam. Gue nggak tahu tuh ada hubungannya sama hutang atau janji. Mungkin pada waktu pembuatan jalanan itu atau tanjakan itu ada orang yang mindahin nih, orang yang memindahkan makam itu mungkin janji kali ya. Gue juga nggak tahu nih. I see. Jadi kayak gue izin ya mindahin makam, nanti gue akan Bla 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 Oke. gitu kan. Mungkin. Ya kan. Oke lah, coba ya. Sesat. Boleh tolong bakaran satu nggak? Boleh. Kenapa ya di setiap tanjakan itu atau flyover selalu ada hantu tanpa kepala? Iya. Kita kemarin bahas yang tanjakan Kretek sama juga. Iya. Dan setiap tanjakan tuh ada aja ya, maksudnya memakan korban gitu kan. Kemudian ada urban legend seperti itu. Oke. Siapa namanya? Ruminem. Ranem. Ranem. Ini ditaruh sini nggak apa-apa kan ya? Kelihatan Nggak nggak apa-apa. sih? Ditaruh di kaki meja. Nggak apa-apa. Hati-hati. Hmm? Hati-hati. Ini ada perempatan ya? Ntar gue cek dulu. Gua ada di pinggir jalan, di trotoar. Yang kiri kanannya itu, gua nggak tahu nih gua masuk ke mana nih ya. Kanan kiri lu apa? Trotoar. Gue di perempatan jalan, tapi trotoar gitu. Coba gue sambil cek ya. Udah ada yang lu lihat? Atau lu langsung dihadang? Mereka kayak nggak peduli sih sebenarnya. Oh, Tapi memang banyak sih di sini sosok ini. Gak cuma satu. Cuma kan nggak mungkin satu-satu gue tanyain. iyalah. Boleh buka kartu jemat gak? Jemat. Iya. Apa yang terkoneksi? Oke, yang keluar kartunya Karumang, sosok hitam. Ke rumah. Yang sebenarnya ini bisa menyerupai beberapa bentuk ya kak ya. Iya, dia bisa berubah wujud. Jadi nggak cuman ini aja. Oke. Ada energinya negatif. Jadi ini lu mau mencari si Ranem kan ya? Kalau ketemu ya. Coba buka kartu cermin laos deh. Iya, oke. Ambil 2 kartu. Oke, tadi ini udah kegeser mau keluar. Yang pertama arwah penasaran. Oke. Gue ambil satu lagi ya kak. Takutnya tuh arah penasaran tuh arah yang kecelakaan itu loh. Iya betul. Oh, sorry. Ternyata ada yang kebuka. Apa?
Banyak lagi. Banyak atau penuh? Sorry, ada 4 kartu. Oke, ada 4 kartu. Jadi ada kartu sajen, Oh, oke. kemudian ada tragedi, Tragedi, betul. musnah, Musnah. Dan- Mungkin bisa dikaitkan dengan makamnya itu sudah dimusnahkan ya. dan mungkin, gue gak tahu nih, mungkin ngarah kemana. Oke, gue akan coba berbicara nih, gak ada yang mau ngomong sama gue nih masalahnya nih. Mereka mandangin gue kayak ngeliat gue aneh gitu. Tapi di sebelah gue ada sosok, Puan, sosok wanita. Dia bisa dibilang kayak sosok kuntilanak gitu. Oh, Dia lagi nunggu. Dan sekarang dia ngeliat ke arah gue. oke. Tapi mukanya nggak serem kan? Ada Biasa aja, kepalanya, bro. coba memang matanya merah sih. Oh, oke. Ah, anjir. Dia nengok, Oke. dia megang kupingnya. Dan ini yang berdarah. Kupingnya hilang. Kupingnya hilang di sini. Anjir, Iya. Dia nangis, sekarang dia nangis. Dia ngerintih. anjir. Terus dia megang begini. Dia nunjuk ke jalanan. Gua nggak tahu nih ya. Apa dia korban? Nggak tahu gua. Dia perempuan. Tapi pakainya kayak kuntilanak gitu. Oh, oke. Dia cuma nangis doang. Nangis doang. Terus dia kayak nyamperin gua. Dia nunjukin telinganya sebelah kiri nggak ada. Dia minta tolong, tapi gua nggak bisa. Dia cuma nunjuk aja ya. Nunjuk aja, nunjuk ke jalanan itu. Gua nggak tahu. Titik. Tapi yang lu lihat berarti maksudnya kayak biasa kan, ada lalu lalang orang. Nggak ada. Ini sepi sama sekali. Sepi banget. Gelap. Gelap. Aja. Gua bukan masuk ke dimensi yang sekarang ya. Oh, Tapi gua masuk ke dimensi mereka yang udah lampau. oke. Ini kayaknya sih gue dibawa ke depan makamnya deh. Kayak depan gue tuh banyak banget kuburan Wah, sebelum dipindahin mungkin ya. oke. Jadi sebelum ada jalur yang kedua, soalnya katanya itu kan dulu satu jalur doang. Gue dihadang sama satu sosok, Terus apa itu? bentuknya tuh kayak kadal ya. Apa itu akar rumah kali ya? Bentuknya kayak kadal gitu, merangkak deh. Ada ekornya. Lidahnya tuh panjang, matanya merah. Terus dia bertanya, ada keperluan apa kesini? Di penjaganya ya? Gak tahu gue. Gue coba berkomunikasi dulu ya. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin mengetahui apakah kejadian-kejadian yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini ada hubungannya dengan kalian? Dia langsung jawab iya. Hah? Langsung jawab dia iya. Dia bilang kayak gitu. Langsung ngaku Langsung dong. ngaku, dia bilang iya, kata dia. Terus dia ngomong, kenapa kamu pengen tahu? Ini gue nggak tahu ya, Puan. Kenapa? Ada hubungannya dengan sajen. Gue nggak tahu itu apakah hubungan itu yang dikaitkan dengan ritual yang nyapu-nyapu itu, melempar-lempar uang koin. Lu bisa nggak tanya kenapa mereka kayak gitu? Kamu ya, Mereka masih mau jawab sih. Kayaknya galak juga itu. memang dia marah sih sebenarnya. Saya ingin bertanya, karena saya ingin memberitahu ke orang-orang, kenapa kamu atau teman-teman entitas yang ada di sini semarah ini? Kalau kamu berkenan untuk menjawab, saya akan menyampaikan ke teman-teman yang sedang menonton. Dia kayak muter balik, dia naik ke satu pohon, Oke.
Tapi dia nunjuk. Nunjuk ke? Apa dia nyuruh gue nanya ke yang satu lagi kali ya? Ke pohon atau ada sosok lain yang Ada dia sosok tunjuk? lain. Oh, dia nggak mau jawab. Gue ngeliat ada satu sosok. Jadi dia meringkuk kayak begini. Sambil gini-gini jalanan. Kayak gitu. Jadi mungkin orang kayak oleng kali ya. Gak tahu nih. Aduh kaki gue kram. Oke. Anjir. Menjak kapan nih gue? Terus sosok itu pas ngeliat gue langsung lari, Wan. Hah? Dia kayak nggak mau diajak ngomong. Dia tuh tapi dia cuman kayak ngayun-ngayunin tangannya aja gitu. Iya, ngayun-ngayunin tangan doang. Oke. Apa yang lo injek? Kenapa? Kenapa kaki lo? Nggak tahu. Gue kayak nginjak sesuatu. Keranjau. Aduh. Anjal. Tunggu bentar ya. Jadi sosok yang ditunjuk itu malah lari. Lari. Oh, gue tahu. Jadi sosok yang tadi gue bilang begini-begini tuh di jalan, dia tuh kadang suka ngerangkak, tek kayak cepet banget. Tuh, Puan. Ini sosoknya kayak nggak ada kakinya ya? Hah? Kayak cuma setengah badan doang, anjir. Setengah badan. Iya, kayak setengah badan. Jadi dia jalan pakai tangannya gitu loh. Waduh. Gila. Oh, dia ngasih tahu gimana caranya dia buat bikin orang kecelakaan. Caranya? Iya. Tapi agak aneh loh. Jadi itu dia nyebrang. Terus dia berhenti di tengah-tengah. Tapi dia begini. Anjing, serem banget mukanya. Jadi seolah-olah dia adalah manusia gitu. Iya, jadi kayak soalnya tuh dia ketabrak, tau nggak? Terus pas orang itu nabrak dia, kayak ban depannya oleng gitu loh. Langsung kecelakaan. Ada satu sosok, wujudnya gede banget nih. Rambutnya putih. Dia ada tanduknya satu di sini. Hah? Bentuknya kayak Godzilla. Badannya keker banget ya. Warnanya dia berubah-berubah lagi. Ada warna merahnya. Kayak merah gelap gitu. Jadi tiap ada truk yang lewat tuh, gua nggak tahu ya ini si sosok ini tuh sebenarnya dia nyadar gak sih kalau dia nyebrang itu dia ditabrak gitu atau memang sengaja, gua kurang tahu ya Puan ya. Jadi mereka Apa tuh ngasih tahu tuh, maksudnya iya, gitu? jadi tuh kayak nyebrang aja. Tapi ada satu kejadian yang truk itu tuh kayak di body sama badannya dia gitu loh. Oh. Sama si sosok yang Iya, jadi kayak besar tabrak, tadi. bung gitu, jadi oleng gitu. Dan ada satu sosok juga yang dia tuh kayak niup sesuatu. Jadi kalau orang lewat itu kayak mungkin ngantuk ya, atau tiba-tiba badannya oleng. I see. Nah, Banyak banget ya mereka ya. Maksudnya melakukan aktivitas untuk membuat kecelakaan itu terjadi. apa gitu. gue dibawa ke dimensi yang satu suruh atau yang malam Jumat kali ya, makanya kok rame banget ya. Mereka tuh malah kayak seneng gitu ngunjukin eksistensinya, dan ini loh cara gua buat bikin orang-orang celaka. Tapi katanya kalau malam satu suruh si Ranum itu pasti muncul loh. Tapi di sini nggak ada, Puan. Atau belum kali ya? Tunggu ya, gue panggilnya. Atau apa harus buka kartu lagi? Coba buka kartu cermin lawas.
Oke. Ini barusan kebuka kartunya. Ada 2. Aku tidak tahu. Terus astral. Tadi soalnya kan sosok itu gue tanya yang si siapa? Jadi kayak merepresentasikan kalau Dia tuh nggak mau ngasih tahu gitu loh. Jadi ya udah gue nggak tahu gitu. Si sosok Ranum itu di mana? Atau gue tuh nggak tahu gitu. jadi belum ada yang bisa ngasih tahu sosok si Ranum ini. Iya. Biasanya kalau orang mindahin makam gitu ada ritual tertentu nggak sih? Lo tau apa yang keluar? Apa? Ayo main. Waduh. Gue gak tau nih, ini maksudnya si sosok Ranum kah? Udah notice ada lu sehingga dia mau muncul? Atau sosok yang lain? Kenapa kak? Ada yang megang badan gua. Dari belakang? Gua ngelihat ada sosok, ini bisa dibilang astral ya. Tapi dia berpakaiannya seperti manusia, kayak kita orang, dan duduk di pinggir kayak kebingungan gitu. Kayak orang habis kecelakaan terus kayak duduk begini kayak bingung gitu. Tapi gue nggak berani nanya. Sendiri? Ada beberapa yang gue lihat ini dia kayak anak muda gitu, laki-laki ya. Anak muda? Iya. Oke. Posisinya tuh di mana? Di pinggiran jalan aja? Di pinggiran jalan itu dia kayak lagi duduk gitu. Sini pada berdarah-darah. Aduh. Kayaknya sosok si Ranum itu dia nggak mau nampakin kali ya. Jadi yang kelihatan tuh bukan sosok Ranum tapi sosok entitas yang ada di sana. Kenapa ya? Dia nggak mau. Si sosok kadal itu yang tadi gue bilang itu dia ngomong gini. Kan kamu udah tahu kenapa kamu nanya? Dibilang kayak gitu. Maksudnya tahunya tentang apa nih? Apakah yang berhubungan dengan sajian itu? Atau si sosok Ranum? Katanya udah banyak banget orang yang mencoba berkomunikasi ke sini. Dan pertanyaannya itu terus. Makanya dia males. Oke. Tapi dia nggak mau jawab ya yang tadi ya, maksudnya apa marah karena dipindahin? Katakan bah. Oke. Kenceng banget energinya. Ya mungkin karena banyak juga sih di sana. Dia cuma bilang udah nggak usah dibahas lagi. Parah dia. Males kayaknya sih, lebih ke udah lah nggak usah dibahas lagi. Kayak gue tuh udah seneng kayak gini. Seneng kayak gini. Jadi dia udah kayak ya udah gue maunya gini gitu loh. Iya. Waduh. Kayaknya sini ada hubungannya dengan yang tadi gue bilang itu, yang utang atau janji. Mungkin ada dipindahin. Terus ini menurut opini gue aja ya. Jadi ini dipindahin, misalnya dipindahin terus ada ritual tertentu kayak mungkin ada perjanjian atau hutang yang berhubungan dengan sajian tapi belum dilanggar atau belum dikasih lagi. Direalisasikan. Iya bisa jadi kayak gitu, makanya mereka marah. Tahu malah. Si kadal. Ketawa. Dan akhirnya ya udah mereka merasa tempatnya itu terusik. Coba buka kartu cermin laos lagi deh. Kenapa dia ketawa ya? Apa dia membenarkan omongan? Sekarang tangan gue dipegang kiri kanan. Sosok apa yang megang? Banyakan sosok perempuan di sini. Oke. Karena gue nggak jalan-jalan puan, gue cuma di situ doang. Jadi mereka tuh kayak ngunjukin sesuatu. Ada kata-kata apa? Oke. Iblis. Waduh. Satu lagi? Gue ambil satu lagi. Luka atau sakit. Ini mungkin merepresentasikan beberapa sosok yang udah lu lihat. Iya betul.
Gue buka lagi. Jadi kayaknya nggak bisa diajak toleransi juga sih Puan, kayak ya udah gue maunya begini, bikin orang kecelakaan, dan itu akan terjadi setiap tahunnya. Dan sosok-sosok atau entitas yang ada di sana tuh happy gitu, seneng. Ya karena menganggap itu adalah makanan mereka mungkin. Tapi nggak dimakan Puan, dibiarinin aja jalan-jalan kayak gitu. Parah sekali. Oke. Kita nggak bisa ya panggil si random ini ya. Gue coba ya. Kayak gue mau coba panggil si aku jemat deh. Gak bukan ya? Nggak apa-apa. Jika memang komunikasi tolong keluar dari salah satu. Gue nggak bisa berlama-lama ya Puan, karena pageran gue kayaknya bentar lagi mau ditembus nih. Karena kenceng banget di sini energinya. Yang keluar gerbang gaib. Iya, gerbang gaib, portal. Nah, yang tadi juga di kartu cermin laut sudah keluar nih. Gue ngelihat ada, gue nggak tahu ini Rana atau bukan deh, tapi memang dia nggak ada kepalanya. Jadi perempuan dia pakai kayak, tapi kok ini kayak pakai baju kebaya gitu ya? Dan ini yang keluar jejak leluhur. Atau itu sosok sinden yang di sana kali ya? Jadi pakaian itu warna pink. Tapi kan sinden itu semestinya dia ada kepalanya dong. Nggak tahu nih, tapi nggak ada kepalanya. Jadi atas bajunya tuh, bawahnya tuh kayak kain batik gitu loh, batik coklat gelap gitu. Terus ininya warna pink. Dia pakai kain warna kuning. Iya anjir, dia joget-joget tuh di tengah, di pinggir situ. Serem banget Buan, gak ada kepalanya anjir. Dia mendekat. Enggak, dia cuman ngujukin aja. Dia joget-joget, terus dia begini. Terus dia begini. Oke, dia nari. Nari dia. Gue sambil cari tahu ya, mungkin ada yang bisa menggambarkan si. Tapi seharusnya kalau misal memang sosok astral yang si Ranam itu, kan dia katanya korban mutasi kan? Iya. Seharusnya dia nggak akan jadi sosok gentayangan loh. Gue takutnya tuh cuman entitas lain menyerupai dia, atau enggak? Buat nakut-nakutin orang di sana. Okay. Atau bikin kaget. Banyak orang yang bisa ya, yang sensitif dengan hal-hal mistis atau gaib, udah berusaha untuk, yaudah gue kasih kayak gini, lu jangan bikin orang lain celaka gitu. Tapi mereka kayaknya udah nggak mau, karena mereka ngerasa terusik atau terancam karena tempatnya dipindahin mungkin ya. Waduh. Oke, kayaknya udah. Jadi kayaknya udah nggak bisa buat dinegosiasi lagi sih Puan ini. Jadi yang bisa gue sampaikan ke teman-teman ya, harus lebih hati-hati aja kalau misalnya lewat sana. Karena beberapa sosok itu, dan kalau bisa jangan pakai handset. Oh gitu? Gue ngeliat tuh ada sosok yang nutup kuping gitu loh, jadi dibikin gak kedengeran, ngeblank. Pernah ada terjadi tabrakan banting juga nggak sih di sana? Atau dia ngasih tahu kejadian yang akan terjadi? Tabrakan banteng motor dengan motor. Motor dengan motor. Iya. Tunggu bentar. Pun gua nggak bisa Pun, gua harus balik Pun. Oke. Gua balik dulu. Gila, pas gua mau balik baju gua ditarik coy. Lu harus balik kan? Kayak mereka nggak ngasih gua pergi Puan. Balik kan sekarang. Atau nggak tadi pas gua mau pulang tuh, sini tangan, jadi kayak baju gua ditarik gitu. Mungkin kayak
ya udah lu di sini aja bareng kita gitu. Ini sosok yang ditanjakan si Layur ini gak seramah sosok yang waktu itu pernah gue temuin ditanjakan Kretek. Jadi ya udah, gue mau kayak gini aja gitu. Lu suka nggak suka udah kayak gini. Tapi terakhir itu ada ini. Jejak leluhur. Biasa. Sama. Jadi 2 kartu gue coba panggil si Ranem lewat kartu, yang muncul justru ini. Portal jejak leluhur. Set parah banget. Sih lebih parah daripada yang di Kretek loh. Jadi mereka tuh ya nggak ada yang mau berbicara ya, hanya Nggak cuma ada. nunjukin bagaimana mereka mencelakai orang. Iya. Tapi yang gue rasain tuh mereka kayak gini loh. Lu ngusik gue duluan, gue usik balik. Lu ngusik gue balas lu lebih parah. Dan ini kan terus berlanjut kata dia. Percuma mau kayak gimana pun gak akan ada yang bisa menghentikan kita, dia bilang. Tapi setahu gue kayak gitu, kalau mereka gitu ada yang kuat bangetnya dong di sana, yang Mungkin itu yang tanduknya 1. Dan yang tadi yang energinya lebih berasa itu yang ngomong sama gua. Makanya gua sampai ketekan banget. Paling gitu sih teman-teman yang bisa gua sarankan ke kalian. Kalau lewat sana harus lebih hati-hati lagi. Oh ya juga kalau misalnya kita nanti nemuin nih, terkait yang tadi kan Niki bilang bahwa pernah ada kecelakaan banteng ya. Iya, gua nggak tahu nih motor. akan terjadi atau pernah. Atau itu yang sudah pernah terjadi. Iya. Karena jujur gue pun sampai video ini dibuat, gue tuh hanya ngulik seputar yang terjadi di bulan November kemarin. Dan kalau ada kalian yang tahu tuh sosok laki-laki yang tadi gue lihat, apakah pernah terjadi, tolong tulis kolom komentar ya teman-teman ya. Gue takutnya itu malah akan terjadi, dan itu sebenarnya kayak orang-orang pilihan gitu loh, yang udah ditandain sama mereka. Ini bakal jadi mangsa gue nih, ini bakal jadi yang gue tarik buat jadi komplotan gue nih, buat memenuhi tempat itu loh. Jadi kan semakin banyak terjadi kecelakaan kan jadi makin mistis tuh. Iya. Tempatnya jadi makin serem. Dan energi negatif di sana makin kuat. Itu sih Puan, gue nggak bisa ngeliat lebih jauh lagi karena cuma itu doang yang bisa gue kasih tahu. Padahal tuh ya, jadi kan itu memang udah terkenal serem tuh. Sampai-sampai tuh jalur kanan kirinya itu dijadiin kayak ada satu spot itu dijadiin kayak taman bermain gitu loh, kayak taman-taman modern gitulah, supaya menghilangkan kesan mistisnya. Itu karena gue nggak tahu ya, yang gue baca itu ada beberapa kendaraan tuh yang kecelakaan ini Veteran gue. dia nggak bisa naik gitu, jadi mundur kayak gitu kejadiannya beberapa. Ya memang sih banyak juga yang mengaitkan, maksudnya kalau secara kita logika ya memang itu human error gitu kan, karena juga di situ kan ada peraturan jamnya ya, kendaraan berat itu bisa lewat sampai jam berapa, dan itu seringkali dilanggar. Peraturan yang dilanggar. Betul, yang mana ketika ada satu hal kecelakaan itu udah pasti ya memang salah, karena lu udah nggak boleh lewat gitu. Iya. Sebenarnya. Makanya kita doain aja ya semoga baik-baik aja gitu loh. Betul, dan yang pasti kalian harus selalu berhati-hati dimanapun berada ya, karena kita nggak tahu apa yang akan kita alami ke depannya, jadi kita selalu berlindung dengan doa. Betul. Oke deh, mungkin gitu aja kali ya yang bisa gue sampaikan teman-teman. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalian tahu, tolong tulis di kolom komentar. Jadi kalau misalnya kalian mungkin warga lokal sana atau pernah lewat sana, dan apa yang kalian lihat atau apa yang kalian alami ketika kalian melewati jalur tersebut, boleh banget untuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke deh, mungkin akhir kata gue, Oke teman-teman, mungkin sekian episode kali ini. Gue Niki Stevian dan Puan Saragi, bukan Puan Marani. kita pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Cermin lawas, jangan sampai mereka dengar.